فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Saudaraku seiman, Allah menyuruh kita mendahulukan Nabi Muhammad SAW dari diri kita sendiri. Apapun yang kita suka, kalau Nabi SAW larang, wajib kita tinggalkan, walaupun diri kita suka. Apapun yang Nabi SAW perintahkan, walaupun diri kita tidak suka, kita wajib melakukannya. Allah berfirman, dan itu makna daripada firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih pantas daripada diri-diri orang beriman itu sendiri. Sampai disebutkan dalam banyak hadis yang Nabi SAW sebutkan agar kita memahami masalah ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Yang artinya tidak akan sempurna atau tidak dianggap seseorang dari kalian beriman, tidak akan dianggap seseorang dari kalian beriman sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai dari orang tuanya, anak-anaknya, bahkan seluruh manusia. Jadi kita tidak dianggap beriman kecuali kita sudah cinta, dan cinta apa artinya? Loyalitas. Harus kita tunjukkan loyalitas. Bagaimana Nabi SAW pada saat beliau menerima orang-orang Madinah yang masuk Islam di musim haji yang dikenal dengan Bai'at Aqabah, maka bai'at ini nantinya mengambil janji setia. Nabi SAW membai'at mereka dan memastikan kalau seluruh orang-orang yang telah beriman di awal-awal Islam di Madinah, mereka akan membela Nabi SAW melebihi daripada anak dan istri-istri mereka, serta mereka akan berkorban dengan harta untuk agama yang dibawa oleh Nabi SAW, dan mereka setuju. Akhirnya Allah muliakan mereka menjadi ansar atau penolong-penolong Nabi SAW. Juga Nabi SAW pernah dalam hadis Bukhari jalan dengan Umar bin Khattab, lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai, ya Rasulullah, la anta habbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, aku cintai anda melebihi apapun kecuali diri saya. Kalau diri saya masih ragu, masih mendahulukan diri saya, Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan, la walladhi nafsi biyadi, tidak demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah. Tidak demi zat yang aku dalam genggamannya, jiwaku maksudnya demi Allah, hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik, sampai engkau menjadikan aku lebih kau cinta dari dirimu sendiri. Faqala Umar, maka Umar berkata, fa innahu al-an wallahi la anta ilayya ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah ya Rasulullah, sekarang ini detik ini engkau lebih aku cinta daripada diriku sendiri. Maka faqala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar kau bisa dikatakan beriman. Maka semua ini teman-teman sekalian menjadikan untuk menjelaskan kepada kita bagaimana wajibnya kita menolong Nabi SAW. Wajibnya kita merasa beliau adalah sesuatu yang sangat mahal yang Allah utus kepada kita, dan bagian daripada syariat. Nanti akan kita jelaskan dalam penutupan khutbah kita bagaimana pendapat para ulama kepada atau sikap yang harus dilakukan kepada orang-orang yang menghina Nabi SAW. Nabi SAW, Allah SWT juga mengingatkan dalam Al-Quran tentang masalah yang kewajiban kita untuk mengikuti, dan ini ayat penting, makanya saya harus sebutkan, yaitu dalam surah Al-A'raf 157, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Rasul, maksudnya Muhammad SAW, seorang Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, yang mereka temukan tertulis dalam kitab Taurat dan Injil, atau kitab mereka di Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, yang selalu menyuruh mereka pada kebaikan-kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari kemungkaran-kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan untuk mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan untuk mereka hal-hal yang buruk. Wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kana 'alaihim, dan mengangkat atau menghapus di sini beberapa hukum-hukum yang telah turun kepada mereka yang memberatkan mereka. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepadanya, wa azzaruhu, dan memuliakannya, wa nasaruhu, dan menolongnya dan memenangkannya, wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang turun bersama yang maksud Al-Quran, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Saudaraku seiman, telah terjadi beberapa kasus sebelum kita, orang-orang yang mengolok-olok Nabi SAW. Perhatikan bagaimana sikapnya. Terjadi dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, dan juga Al-Hakim mensahihkan dalam kitab Mustadrak beliau, bahwasanya ada seorang sahabat buta matanya, dan dia memiliki seorang budak wanita yang masih kafir. Budak wanita ini sempat melahirkan 2 anak buat dia.
Maka dikenal dengan ummul walad dalam hukum agama kita, ada ummu walad, ibunya anak-anak seperti itu. Maka ini ada hukum sendiri, saya tidak bahas itu. Yang jelas dia setiap hari mencaci maki Nabi SAW. Sahabat ini selalu menasihati, tidak mau dengar. Sampai satu malam, karena sudah tidak bisa lagi dia sabar mendengar cacian perempuan ini, maka dia mengambil sebuah pisau yang tajam, lalu dia mendekati budak wanita itu, kemudian ditusuk perutnya. Dan pada saat itu kebetulan lagi hamil. Karena kerasnya tekanan tusukan tersebut sampai membuat janinnya keluar. Keesokan paginya tersebar berita terdapat mayit, ada mati di depan rumah. Setelah dikubur, setelah dibunuh tidak dikubur oleh sahabat itu. Maka yang terjadi tersebar berita, lalu Nabi SAW cari tahu siapa orang itu. Datanglah si buta ini mengatakan, ya Rasulullah, saya majikannya, saya tuannya, saya pemilik budak ini. Kata Nabi SAW, kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau bunuh dia? Dia mengatakan, ya Rasulullah, hampir setiap hari dia mencaci maki anda, tapi saya sabar dan saya coba nasihatin tapi dia tidak mau dengar. Maka sampai tadi malam saya sudah tidak bisa sabar lagi, maka saya pun mengambil pisau yang tajam lalu saya tusuk perutnya lalu keluar janinnya. Maka apa kata Nabi SAW? Perhatikan teman-teman, ini hadis sahih. Ishhadu anna damaha hadar. Ketahuilah, saksikan kalian semua, darahnya wanita ini tidak ada nilainya. Karena dalam Islam, orang kalau membunuh, hukumnya dibunuh juga. Ada kisos. Tapi karena dia mencaci maki Nabi SAW dan dibunuh oleh majikannya, maka majikannya tidak kena hukuman. Begitu juga dengan hadis riwayat An-Nasai, bahwasanya ada seorang wanita Yahudi sibuk mencaci maki Nabi SAW. Terus saja caci maki Nabi SAW. Sampai ada seorang sahabat menemui wanita tersebut lalu mencekiknya sampai mati. Begitu dia mati, lalu Nabi SAW mengetahui, maka Nabi tidak menuntut darahnya. Artinya dianggap pembunuhannya itu sah oleh Nabi SAW karena dia mencaci maki Nabi SAW. Kisah yang masyhur dalam riwayat Bukhari, Ka'b bin Ashraf, salah satu tokoh Quraisy, salah satu tokoh Yahudi yang terus menerus mencaci maki Nabi SAW dengan beragam macam cara. Setiap ada kesempatan, maka dia melakukan pencacian tersebut. Kalau ada wanita penari siap mencaci maki Nabi SAW, dibayar sama dia. Ada penyair siap mencaci maki Nabi SAW, dibayar sama dia. Ada pasukan suku yang mau menyerang Madinah, dibiayai sama dia. Terus saja. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau mengambil pahala, maknanya begitu. Atau lafaz hadisnya adalah, siapa yang mengambil alih Ka'b bin Ashraf. Maknanya adalah, siapa yang membunuh Ka'b bin Ashraf. Nabi iklankan di masjid. Siapa yang membunuh Ka'b bin Ashraf. Maka beberapa sahabat langsung berdiri mengatakan, kami ya Rasulullah. Lalu mereka mengatur strategi sampai membunuhnya. Begitu juga Abu Rafi' dalam riwayat Bukhari. Bagaimana dia mencaci maki Nabi SAW. Lalu sahabat Abdullah radhiyallahu dan beberapa temannya datang. Lalu kemudian membunuh di bentengnya. Begitu juga teman-teman sekalian, ini contoh beberapa orang yang jadi korban terbunuh di zaman Nabi SAW dan Nabi tidak anggap butuh dibalas atau yang muslim membunuhnya butuh dihukum. Juga pernah terjadi, ada dua kisah yang unik sekali. Kisah ini dinukil dalam riwayat Bukhari. Ada seorang Nasrani masuk Islam di zaman Nabi SAW dan sempat menjadi sahabat. Bahkan karena dia bisa menulis, dia menjadi penulis wahyu. Beberapa waktu setelah dia tulis beberapa ayat Al-Quran, dia keluar dari Madinah, kemudian dia nyatakan, iklankan dirinya murtad dari Islam, kemudian dia menyebarkan isu mengatakan, Muhammad tahu dari mana yang saya sudah tulis itu benar atau salah. Lalu, ini wahyu. Allah Subhanahu wa ta'ala memastikan kalau tulisannya itu benar. Ya, dia tidak bisa mengubahnya. Kemudian orang itu mati di malam itu juga. Pada saat dia sudah mencaci maki dan coba menyalahkan Nabi SAW, maka dia meninggal. Subhanallah, malam itu dikubur dalam kisah ini. Ini riwayat Sahih, riwayat Bukhari. Dikuburlah jenazahnya. Begitu dikubur, besok pagi ditemukan bumi membuang jenazahnya, dikeluarkan. Kemudian dikubur lagi oleh teman-temannya sambil mereka berkata, ini pasti perbuatan Muhammad sama teman-temannya karena dia meninggalkan agama mereka. Maka dikubur lagi dan digali lebih dalam di hari kedua. Di hari kedua malam, besoknya hari ketiganya keluar lagi jenazahnya. Maka mereka mengulangi lagi mengatakan ini perbuatan Muhammad dan teman-temannya. Lalu kemudian mereka menggali lebih dalam lagi, tapi mereka sudah tidak mampu. Dalam hadis ini dikatakan, kemudian mereka kubur apa adanya. Di hari keempatnya mereka kaget, jenazahnya keluar kembali. 3 kali berturut-turut dilempar oleh bumi jenazahnya karena mencaci maki Nabi SAW atau mencoba berusaha memujukkan Nabi SAW. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga bagaimana Ibnu Hisham menyebutkan dalam sirahnya, disebutkan juga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau As-Sarim al-Maslul. Kisah ini, ada 40.000 orang-orang Mongolia masuk Islam pada saat itu. Kejadiannya gara-gara Hulagu, salah satu panglima perang mereka atau raja mereka yang pada saat sudah melakukan Baghdad, kebetulan dia menikah dengan seorang wanita Nasrani, maka dia mengizinkan para dai-dai Nasrani untuk berdakwah di orang-orang Mongolia. Dan banyak orang Mongolia yang masuk Nasrani pada saat itu. Pada satu hari, dikumpulkanlah sebanyak mungkin orang-orang Nasrani, lalu salah satu pendeta mereka ceramah.
Dan yang dia ceramahkan adalah bukan mengajak mereka ke Nasrani, tapi dia mencaci maki Nabi SAW agar orang-orang Mongolia tidak ada yang masuk Islam. Kebetulan di sebelahnya ada anjing yang sedang diikat, dan diikat dengan sangat kuat anjing ini, dan anjing ini memang anjing khusus untuk ya membunuh sebenarnya. Maka kemudian dia mencaci maki Nabi SAW, tiba-tiba anjing itu bergerak, mengamuk. Ya. Setelah itu lepas talinya, lalu dia datang lalu menggigit orang ini dengan sangat kuat. Setelah digigit, orang-orang coba melepaskan dengan susah payah, maka terlepas pada saat itu. Lalu orang-orang mengatakan, mungkin karena kau mencaci maki Muhammad. Dia mengatakan tidak, anjing ini sebenarnya mulia jiwanya. Dia pikir pada saat saya kasih isyarat dengan tangan, saya mau memukulnya, maka dia coba melawan. Kemudian diikat kembali anjing tersebut. Dia coba kembali lagi caci maki Nabi SAW, maka yang kedua kali anjing itu meraung dengan keras, lalu kemudian terlepas dari ikatannya, lalu dia menggigit bagian leher pendeta ini sampai dia mati. Maka gara-gara itu 40.000 orang Mongolia masuk pada saat itu. Anjing saja membela Nabi SAW. Bagaimana dengan kita kaum muslimin? Paling tidak berdoa, paling tidak tunjukkan kepedulian kita. Jangan sampai kita sama sekali tidak seperti tidak ada apa-apa. Pemboikotan yang terjadi ini adalah sesuatu yang harus dilakukan sebenarnya. Karena memang ini yang kita bisa lakukan di saat sekarang. Kalau kita tidak tunjukkan peduli teman-teman sekalian, lalu kapan lagi? Percaya teman-teman sekalian. Kalau seandainya umat Islam sekarang tidak melakukan apa-apa tentang masalah ini, maka mereka akan lebih jauh melakukan perbuatan-perbuatan yang hina. Mereka akan keluarkan peraturan-peraturan di Prancis dan di Eropa, bahkan negara-negara mereka, peraturan-peraturan yang akan menghina Islam, menghina cadar. Sekarang tidak asing, warga di Prancis pun sudah berani, saya lihat cuplikannya dengan mata kepala saya sendiri, bagaimana muslimah sedang jarang tidak jalan normal, tidak mengganggu apa-apa, mendorong anaknya di atas keretanya, kemudian ditendang. Ya, kemudian ada yang dipukul, ada yang dihukum, ada yang sampai mati. Ini semua mereka lakukan hanya karena umat Islam membela Nabi Muhammad SAW. Allahul Musta'an. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tunjukkan kepedulian kita. Sekali lagi, kalau ada saatnya kita marah, pada saat ini kita marah. Bukan dengan kita memberontak, tetapi kita justru melakukan dengan doa. Ya, kita melakukan pemboikotan yang kita bisa mampu. Apapun yang kita mampu lakukan, tunjukkan. Supaya nanti kita bisa menambah pahala kita dengan membela Nabi SAW di akhirat nanti.